Oke Pak, selamat siang. Selamat siang Bang Kumis. Terima Apa kasih kabar? sudah mau berkunjung ke studio Bang Kumis Berbagi. Ya, Ini terima kasih. langsung aja Pak ke pertanyaan ini Pak. Ya, Menyangkut masalah pemberitaan sampah di Kecamatan Labuan, khususnya di Pantai Desa Teluk Pak ya. ya, Nah, di beberapa media Pak, Bang Kumis baca dan termasuk Bang Kumis sendiri yang memang memberitakan sampah menjadi sampai viral. Pada intinya kami media terus untuk kontrol sosial masalah kebersihan lingkungan Pak. Nah, agar publik tahu, coba perkenalkan dulu Bapak siapa dan dari mana ini Pak. baik, terima kasih Bang Kumis atas undangannya. Saya Suhadi, saya kebetulan di sini sebagai Kepala PTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan. Mengenai kondisi yang muncul berita-beritanya di Detikcom mengenai masalah sampah ini, sebenarnya kita sudah banyak melakukan aksi-aksi setiap tahunnya, dan tahun ini pun sebenarnya kita di tahun anggaran 2021 ini akan dilakukan aksi juga, kerjasama antara PTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan ini dengan DLHK Provinsi Banten, yaitu pengangkutan dan pembersihan sampah-sampah yang ada di sekitar pelabuhan Labuan ini. Nah, akan tetapi apa yang kita lakukan memang belum sepenuhnya membersihkan sampah yang ada, karena sampah ini sifatnya kontinuitas, setiap harinya ada, dibawa melalui sungai yang ada di sungai yang di sekitar Teluk ini, kemudian sampah itu mengalir ke laut dan oleh ombak dikembalikan lagi ke pantai. Sehingga apa yang kita lakukan ini sepertinya memang antara suplai sampah yang masuk dengan upaya kita membersihkan belum seimbang. Sehingga ke depan memang diperlukan adanya upaya kerjasama yang lebih intensif antara pihak-pihak terkait, seperti dari pihak pelabuhan sendiri sebagai pengelola di sini, kemudian aparat dari pihak desa, kemudian juga bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Pandeglang maupun Dinas Lingkungan Hidup dari Provinsi Banten. Kita juga berharap adanya bantuan-bantuan dari pusat untuk mendorong kita, untuk mendorong aparatur yang ada di sekitar Kabupaten Pandeglang ini untuk bisa mengupayakan adanya suatu penyelesaian yang komprehensif mengenai sampah ini. Karena penyelesaiannya adalah tidak hanya di lokasi di sini, tetapi menyangkut kondisi yang ada di hulu sungainya, terutama penyadaran masyarakatnya agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, kemudian disediakannya tempat-tempat sampah dan sistem pengangkutan dan pengolahannya, sehingga sampah yang sekarang ada ini setelah kita buang, setelah kita bersihkan, tidak muncul-muncul lagi. Karena apa? Akan percuma kita membuang sampah setiap tahun kalau suplainya terlalu besar dengan kemampuan kita membuang. Apalagi tempat pembuangan sampah yang ada di sini jaraknya agak cukup jauh, kemudian sarana prasarana juga agak minim. Di sini belum tersedia truk sampah dan juga belum tersedianya alat untuk sampah semacam beko atau alat lain, sehingga kalau hanya mengandalkan anggaran yang sifatnya pengolahannya hanya setahun sekali, itu tidak mungkin akan bisa melakukan bantaran secara keseluruhan. Oke Pak, ini satu pertanyaan yang sangat mendasar. Bagaimanapun juga ini kan kita sudah semua tahu ya kan. Apalagi Bapak tadi sama Bang Kumis langsung terjun ke lapangan. Fakta itu tidak bisa dihindari bahwa memang sampah menumpuk. Nah, warga itu menuntut kesehatan sebagai hak warga Pak. Nah, apa nih yang akan dilakukan dalam jarak dekat ini agar sampah-sampah yang menumpuk sepanjang pantai di pesisir Labuan ini bisa terhindari Pak? Untuk solusi jangka pendek kita ini sedang menunggu terrealisasinya anggaran ya. Saya sudah kontak dengan pihak terkait di DLHK Provinsi Banten,
dan mereka tetap tahun ini juga akan melakukan aksi serupa sama seperti yang tahun sebelumnya, akan menyediakan anggaran, pengangkutan dan alatnya. Tetapi ya itu tadi, walaupun nanti ini aksi kita ini sifatnya mungkin jangka pendek, itu hanya membersihkan sampah sesaat, tapi mudah-mudahan ini nanti ada tindak lanjut yang konkret dan lebih nyata. Tapi aksi jangka pendeknya adalah kita nanti akan melakukan pengerukan dan pembersihan sampah, pengangkutan bekerjasama dengan daerah. Oh, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Kumis. Selamat datang di studio channel Bang Kumis Berbagi, Pak. Oke, terima kasih. Langsung saja ke titik persoalan yang memang ini lagi viral, Pak ya, di Pantai Teluk, Labuan dan sekitarnya, masalah sampah, Pak. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan, Pak, perkenalkan dulu Bapak siapa dan jabatan di Kabupaten Pandeglang ini apa, Pak? Oke, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Kenny Kurniadi, jabatan di Dinas Lingkungan Hidup. Saya sebagai Kasih Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Nah, berarti sangat tepat sekali nih Bang Kumis mendapatkan narasumber tentang masalah lingkungan sampah, Pak ya. Oke. Nah, langsung Pak ke persoalan, Pak. Iya. Ini akhir-akhir ini di Desa Teluk memang lagi viral pembicaraan masalah sampah karena memang muncul di beberapa media lokal dan nasional. Iya. Terutama numpuknya sampah-sampah di sepanjang pantai pesisir ini, Pak. Iya. Nah, langkah-langkah apa aja nih Pak nanti yang akan Bapak lakukan dalam rangka menangani sampah yang memang ini sebenarnya bukan masalah yang baru Pak di Labuan ini. Kira-kira langkah apa nih yang untuk jarak dekat, Pak? Oke. Nah ini sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya apa yang disampaikan tadi Bang Kumis bahwa sampah ini sudah terus menerus ini ada kaitan dengan sampah yang ada di Teluk ini. Nah kami juga sudah melakukan kegiatan bersih-bersih pantai dan pengangkutan sampah sampai 100 truk lebih yang beberapa waktu yang lalu. Nah kemudian untuk sekarang ini kaitan dengan sekarang apa yang di ini kan apa di Detikom itu ya. Nah mudah-mudahan kami sekarang sudah meluncurkan surat yang sudah ditandatangani oleh Bupati Pandeglang ke provinsi ya untuk meminjam peralatan atau bantuan peralatan berupa truk juga ekskavator ke provinsi. Nah ini untuk gerak cepat mungkin seperti itu. Namun untuk ke depan mudah-mudahan ini kami juga akan ada program terkait dengan penerapan penanganan sampah ini dari sumber sampah. Sebetulnya sampah ini baru bisa ditangani manakala ditangani sejak sumbernya. Karena kalau misalkan ditangani sudah dihilir, ini sulit sekali karena jumlahnya yang sangat besar juga terus-terusan bertambah. Namun ketika dari sumbernya ini, nah ini dari masing-masing rumah tangga ada gerakan pilah sampah dari sumber ini sudah diluncurkan juga. Hanya tinggal sekarang ini diterapkan, dikombinasikan dengan pola bank sampah. Dan pola bank sampah yang insya Allah ini akan didirikan di masing-masing desa juga per kampung atau mungkin per komplek atau beberapa RT digabungkan jadi satu bank sampah sehingga sampah yang layak jual itu ditampung dan bisa dijual ke pengepul. Sementara layak sampah yang bisa dikompos ini bisa dikomposting atau dibuatkan kompos sehingga bisa mengurangi sampah yang layak buang ataupun yang tidak laku ataupun tidak bisa digunakan ini bisa dibuang ke TPA seperti itu. Nah Pak, dalam setiap program dan perencanaan Bapak yang seperti yang tadi memang bagus Pak. Tetapi berdasarkan pengalaman saya yang dari media Pak ya dan mengamati beberapa program-program pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten yang tentang bank sampah atau alat ini nampaknya ada satu kegagalan Pak. Mestinya kan menjadikan satu pelajaran bahwa program yang diluncurkan selama ini itu nampaknya belum ada kesadaran warga sendiri Pak. Betul. Makanya mungkin analisa Bapak nih tentang sampah apa sih sebenarnya untuk Pandeglang, karena setiap daerah Pak beda Pak penanganan sampah antara Pandeglang dan Jakarta dengan Jogja. Dan Bapak sebagai dari lingkungan hidup nampaknya punya analisis tersendiri Pak tentang sampah. Nah ini barangkali yang diperlukan itu sosialisasi yang matang ya, sosialisasi yang matang kepada warga masyarakat
bahwa ini perlu betul-betul memahami masyarakat terkait dengan persampahan ini. Sementara hari ini memang masyarakat itu masih kepada sampah mungkin masih nomor berapa gitu ke sampah, karena masih mementingkan kepentingan yang sifatnya primer, walaupun sebetulnya sampah ini tidak kalah pentingannya dengan keadaan, karena kesehatan lingkungan ini terpengaruh daripada sampah itu sendiri. Nah, sehingga kunci daripada apa yang disampaikan tadi itu adalah sosialisasi yang betul-betulnya matang sampai kepada sasaran. Saya yakin ketika masyarakat itu memahami sesungguhnya terkait dengan sampah ini, bagaimana kalau tidak ditangani, kemudian bagaimana ditangani, dan sesungguhnya di dalam sampah itu ada sesuatu yang membawa berkah, sebetulnya membawa berkah dari sampah. Manakala sampah dikelola dengan baik, insya Allah sampah itu akan membawa berkah, jadi menambah pendapatan bagi keluarga itu sendiri. Oke, terima kasih bincang-bincang singkatnya di studio channel Bangkumis Berbagi. Semoga bermanfaat untuk Desa Teluk, Labuan, Pandeglang pada umumnya. Amin. Salam buat Ibu Haja Irna Narulita, Bupati Pandeglang. Semoga terus sukses dan sehat. Siap, amin. Terima kasih Pak Kuis, terima kasih. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.